Bab 816, Sekte Penjinak Binatang yang Menyerang. Mengapa kamu di sini? Anda dapat mengetahui dari susunan penyembunyian dan batu suci. Ini berada di luar jangkauan sekte. Tempat di mana kita akan menghadapi ahli sejati. Kamu mengorbankan nyawamu dengan datang ke sini. Melihat ketiga wajah aneh itu saat mereka berjuang untuk bangun, Zuo Fan mengingatkan mereka. Pangeran keenam mencibir. Hehehe. Tuan Zuo, jika saya berkata saya akan membawa Anda ke tempat yang Anda ingin tuju, maka saya tidak akan menyerah di tengah jalan. Saya dapat menemukan sisanya sendiri. Zuo Fan berbicara sambil mengerutkan kening. Lianer menatap Zuo Fan dengan mantap. Kami sudah menyinggung putra mahkota. Yang mulia berkata tempat ini juga menyembunyikan bencana besar bagi Kuan Rong. Saya ingin menang di sini dan meminta pengampunan yang mulia. Fakta bahwa ada sesuatu yang disegel di sini menunjukkan bahwa itu di luar kemampuan kalian semua. Pertaruhan ini akan berakhir dengan kematianmu. Melirik ke atas, Zuo Fan menoleh ke Tuoba Liu Feng. Dan apa alasanmu? Sambil menggaruk punggungnya yang kebingungan, Tuoba Liu Feng terengah-engah sambil menunjuk ke arah Lianer. Aku datang untuknya. Cukup lucu. Alasanmu paling masuk akal. Sekarang bawa mereka dan keluar. Zuo Fan mengangguk dan berjalan lebih jauh. Pangeran keenam dan Lianer berbicara dengan tergesa-gesa. Kami tidak akan pergi. Kami ikut denganmu. Tuoba Liu Feng mengerutkan kening. Melihat ke atas ke lubang hitam yang tidak bisa didaki dan menggelengkan kepalanya. Seberapa dalam ini? Kami juga tidak bisa terbang ke sini dan akhirnya mengalami pendaratan yang buruk. Ya, hei, Tuan Zuo, kenapa kamu tidak jatuh? Pangeran keenam menoleh ke Zuo Fan. Dia melihat sekeliling dan berkata, ada Spatial Bin Arai di sini yang mencegah terbang. Bagaimana denganmu? Spatial Bin Arai adalah Arai kelas 6. Apapun di bawah kelas 7 tidak dapat memengaruhi hal-hal halus. Sejak aku membentuk jiwaku, susunannya tidak bekerja padaku. Berjalan di depan, Zuo Fan berkata, kamu tidak bisa kembali dan aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu untuk membatalkan susunannya. Anda hanya perlu ikut, tentu. Bersorak di dalam. Keduanya mengejarnya. Tuoba Liu Feng tidak punya pilihan selain berkata sambil mengerutkan kening. Zuo Fan, menurutmu siapa yang menggali terowongan di belakang istana kekaisaran ini? Zuo Fan menjawab, kita akan tahu kapan kita mencapai akhir. Selain itu, dia pastilah seorang ahli tahap ethereal. Kenapa begitu yakin? Tuoba Liu Feng bertanya. Zuo Fan berbicara sambil melihat sekeliling. Tidak ada yang akan mengatur susunan hanya untuk mengikat diri mereka sendiri. Dia telah menempatkan susunan kelas 6. Garis pemisah antara tahap ethereal dan seluruh dunia. Dengan dunia sekuler yang terdiri dari orang-orang di bawah garis ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin mereka masuk ke sini. Hanya ahli tahap ethereal. Atau mungkin, hanya untuk membiarkan anak buahnya masuk. Miliknya. Ya. Zuo Fan mengangguk. Matanya tajam. Di negeri Kuan Rong, selain manusia, ada juga sekte. Sekte penjinak binatang. Ketiganya menangis dan Zuo Fan mengangguk. Ya, orang dapat berasumsi bahwa jalan ini mengarah ke sekte penjinak binatang. Tidak masalah bagiku jika ada banyak ahli. Tidak jika mereka semua berasal dari sekte kecil yang berada di peringkat 3 terbawah. Adapun kalian bertiga, hehehe, kami akan baik-baik saja. Dengan Tuan Zuo di sini, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Pangeran keenam terkekeh tanpa rasa malu sedikit pun. Zuo Fan tersenyum. Jangan terlalu senang. Saya bisa melindungi diri saya sendiri. Tapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk beban mati. Pangeran keenam menggaruk kepalanya dan Lianer mendengus. Sekte penjinak binatang sedang mengawasi kekaisaran Kuan Rong. Mengapa hal itu merugikan kita padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun? Mereka juga sekte lurus yang mengajarkan alasan. Ya, jika kita bertemu dengan seseorang dari sekte penjinak binatang, kita hanya akan mengatakan bahwa kita menemukan terowongan ini lalu memberitahukan identitas kita.
Setidaknya mereka harus memberi kelonggaran pada anak-anak komandan. Tuoba Liu Feng mengangguk. Pangeran keenam mencibir sementara Zuo Fan mengejek. Bodoh. Pernahkah kamu berpikir mengapa terowongan ini begitu tersembunyi? Baik itu jalur lurus atau jalur iblis. Kedua belah pihak memiliki hal-hal yang disembunyikan. Begitu seseorang menerobos masuk, membunuh adalah hal yang biasa. Bukan begitu, bergidik. Tuba bersaudara mengucap. Zuo Fan mengolok-olok mereka. Hanya pangeran keenam yang memandang Zuo Fan dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, kita harus mempercayai Tuan Zuo untuk melindungi kita. Seperti yang kubilang, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Saya kira tidak demikian. Pangeran keenam mengangkat alisnya. Menurutku, kamu bisa melakukannya tetapi tidak mau. Saya mendengar bahwa dalam perjalanan Anda ke Double Dragon Manor, Anda dan ketiga gadis dari Sekte Surga Mistik disergap oleh Sekte Benar Universal. Tapi Anda memilih untuk binasa demi mereka. Membantu mereka melarikan diri seperti pahlawan sejati. Hehehe, Tuan Zuo, sebagai penggemarmu, setidaknya aku mendapat informasi yang cukup. Dua lainnya terkejut dan menatap Zuo Fan. Mereka tidak pernah mengira pria seperti Zuo Fan akan begitu tidak mementingkan diri sendiri. Berhenti sejenak. Zuo Fan mengingat hari perpisahan dan penyesalan yang menakutkan itu mengaburkan matanya. Menghela nafas. Itu palsu. Jika aku mati demi mereka, lalu siapa yang berdiri di hadapanmu sekarang? Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Zuo ketika dia memikirkan sesuatu. Jika Tuan Zuo ingin menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa membunuh mereka. Mengabaikan jawaban Zuo Fan, Pangeran keenam berbicara dengan hormat dan bangga. Zuo Fan tersenyum dalam hati dan menghela nafas. Dia bukan dewa. Jika dia begitu hebat, dia tidak akan takut pada orang seperti penguasa surgawi. Dia tidak perlu meninggalkan Kinceng. Wajah Zuo Fan tampak kesepian saat dia berpikir. Ak gelombang. Tangisan datang dari dalam terowongan. Kelompok Zuo Fan bergegas maju mengikuti suara tersebut. Keempatnya tiba di ujung dan serangkaian pintu batu muncul di hadapan mereka. Satu pintu terbuka hanya sedikit. Dari dalam ada cahaya kuning lilin yang menyala. Perangan juga datang dari dalam. Bersamaan dengan terengah-engah, kelompok itu mendekati pintu dan mengintip melalui celah. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita terjerat. Dengan Yuan Qi mengalir di antara mereka. Lianer masih seorang wanita yang murni dan menyaksikan kejadian eksplisit seperti itu membuatnya tersipu malu. Saat dia terhuyung karena terkejut, dia menendang batu. Siapa di sana? Pria itu meraung, memutar kepalanya ke arah mereka. Lianer memberikan tatapan minta maaf kepada Zuo Fan karena telah memberikannya. Tetapi Zuo Fan tidak peduli. Dia membuka pintu batu lebih lebar dan melangkah masuk. Saudaraku, apakah kamu sudah selesai? Saya punya beberapa pertanyaan. Kamu punya keberanian, siapa kalian ini? Apa yang memberimu hak untuk menerobos masuk ke ruang pelatihanku? Pria itu meraung. Wanita yang terjerat dengannya berbaring di tempat tidur dan memandang dengan jijik. Zuo Fan tersenyum tipis. Apakah kamu dari Sekte Penjinak Binatang? Apakah ada tempat khusus di sini dengan energi spiritual kental yang khusus cocok untuk bercocok tanam? Dari mana asalmu? Siapa yang kamu pikirkan tentang tempat pelatihan berharga Sekte Penjinak Binatangku? Pria itu mengukur keempatnya lalu mengejek. Kamu gila atau tolol? Anda ingin mencapainya dengan jumlah yang sedikit. Kamu pasti ingin bunuh diri. Hahaha. Pria itu terkekeh. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ya, saya datang ke sini untuk mati. Karena itu masalahnya. Bisakah kamu memberitahuku di mana tempatnya sebelum kita mati? Sayang sekali kalau kuberitahu padamu. Pria itu berteriak dan seekor macan tutul melesat dari tubuhnya. Menyerang keempatnya. Matilah. Karena menerobos ke dalam Sekte Penjinak Binatang. Bam! Mata Zuo Fan bersinar dingin dan cakar naga merah keluar dari tubuhnya. Menamparkan kucing besar itu. Kucing itu hancur dengan satu pukulan itu.
menghilang tanpa jejak. Dengan gemetar, pria itu menatap Zuo Fan dengan tidak percaya. Ah, siapa kamu? Sia-sia saja kalau kuberitahu padamu. Seringai jahat Zuo Fan terlihat jelas. Celepuk. Pria itu tergeletak mati dengan mata terbuka lebar. Dia meninggal masih terkejut melihat bagaimana seorang kultivator Radiant State berhasil membunuhnya begitu cepat. Ah! Wanita di tempat tidur itu menjerit melihat pria itu mati. Kemudian, sebuah bayangan muncul dan menimpa wanita itu. Matanya berputar ke belakang dan dia pun terjatuh. Melihat lebih dekat, penyerangnya sebenarnya adalah Pangeran ke-6. Tapi alih-alih menjadi dirinya yang terlalu bersemangat seperti biasanya, dia memandang dengan mata merah. Gemetar karena kebencian dan amarah. Bab 817, Raja di Antara Binatang. Apa yang salah dengan dia? Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat Pangeran ke-6 kehilangan kendali. Tuba bersaudara memandang Zuo Fan dengan tatapan bertanya-tanya. Zuo Fan menatapnya, menyadari sesuatu. Kemudian dia berbalik dan terus berjalan lebih jauh ke dalam terowongan yang gelap gulita. Lianer menyusul. Penasaran. Zuo Fan, apakah kamu mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui? Saya tidak. Lalu kenapa Pangeran ke-6 menyerang? Untuk membungkamnya. Tanyakan padanya apakah kamu mau. Zuo Fan berbicara dengan wajah dingin. Lianer cemberut dan menginjak. Pangeran ke-6 menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Lalu mengejar mereka. Suasana hatinya tidak pernah kembali ke dirinya yang ceria. Bahkan berubah lebih buruk dari Zuo Fan. Lianer bingung dan sangat ingin tahu. Tapi Tuoba Liu Feng menggelengkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Semua orang bisa melihatnya. Tapi bukan berarti Anda bisa menanyakannya begitu saja. Bahkan jika mereka melakukannya, dia mungkin tidak akan menjawab. Jadi pilihan yang lebih baik adalah tetap diam dan tidak memprovokasi dia. Lianer harus meredam kecurigaannya untuk saat ini seiring dengan kemajuan kelompoknya. Mereka segera sampai di ujung terowongan. Berhadapan dengan dinding batu hitam pekat. Lianer bertanya, "Jalan buntu?" Hahaha bodoh. Kalau jalan buntu, bagaimana pasangan itu bisa bersenang-senang di sini? Selain itu, dengan banyaknya ruangan yang ada di sekitar, dengan orang yang menyebutnya sebagai ruang latihan, jelas bahwa orang-orang sering datang ke sini untuk berlatih. Zuo Fan mengejek, "Girly, apakah kamu meninggalkanmu di luar gua? Kamu pasti benar-benar tidak peduli dengan hidupmu." Hahaha. Lianer sangat marah. "Kenapa kamu mengabaikannya?" Zuo Fan merasakan dinding batu dan menyeringai. Ini adalah susunan pertahanan. Seperti yang ada di sekte penipu iblis. Tanpa teknik khusus dari sekte tersebut, seseorang tidak bisa masuk. Apa sekarang? Kami bukan murid sekte penjinak binatang. Bagaimana kita bisa mengetahui teknik yang tepat? Teriak Pangeran ke-6. Zuo Fan mengabaikannya. Kamu terdengar yakin ini adalah tanah sekte penjinak binatang. Bukankah kamu baru saja mengatakan hal yang sama? Dan juga orang itu, Pangeran ke-6 menunjukkan senyum cerah. Sambil mencibir, Zuo Fan berkata, "Itu hanya tebakan." Dan orang itu mengatakan dia berasal dari sekte penjinak binatang. Bukan karena ini adalah tanahnya. Kalau begitu, aku sudah menebaknya. Pangeran ke-6 berkata tanpa berpikir. "Oh, kalau begitu, haruskah kita melanjutkan?" Pangeran ke-6 menatap tajam ke arah Zuo Fan. Lianer menganggapnya sangat aneh. Zuo Fan sudah mencari sesuatu sejak awal. Lalu mengapa dia mulai mempertanyakan Pangeran ke-6? Atau apakah itu sesuatu yang diminta oleh Pangeran ke-6 untuk ditemukan? Pangeran ke-6 adalah satu-satunya yang mengetahui niat Zuo Fan. Maka Pangeran ke-6 membungkuk. "Saya menemani Tuan Zuo untuk mencari apa yang Tuan incar. Terserah pada kebijaksanaan Tuan untuk melanjutkan atau tidak. Bagiku itu bukan apa-apa. Meski itu menimbulkan masalah bagimu." Kembali begitu saja. Alisnya bergetar. Pangeran ke-6 merenung lalu mengangguk. "Semuanya akan berjalan sesuai keinginan Tuan Zuo. Sebagai penggemarmu,
Aku hanya bisa memberikanmu dukungan penuhku. Kalau begitu, Zuo Fan mengangguk. Pangeran keenam menatap dinding dengan hati yang tegang. Kami melanjutkan. Zuo Fan menyeringai dan mengambil keputusan. Pangeran keenam berseri-seri dengan gembira. Saudara Tuba bingung. Ada apa dengan mereka? Apakah Zuo Fan sedang mencari sesuatu? Atau pangeran keenam mengabaikan tatapan penasaran mereka? Mata kiri Zuo Fan bersinar dengan nyala api hitam. Itu ditembak langsung ke dinding. Mata api petir apokaliptik. Setitik api meledak menjadi nyala api yang menderu-deru. Kilatan api kecil itu tampak kecil, tapi meledak seketika menyentuh seluruh dinding, menutupinya dengan nyala api. Ses! Nyala api hitam menjilat dinding. Dengan kilat menyambar di atasnya, menggelegar telinga orang-orang yang hadir. Para penonton merasa takut, menjauh darinya agar tidak melompat ke arah mereka dan membunuh mereka juga. Mereka tidak tahu benda apa yang menimbulkan rasa takut seperti itu. Melihatnya saja sudah seperti menatap wajah kematian. Dinding hitam pekat terbakar hingga memperlihatkan pintu keluar setinggi 3 meter. Di baliknya ada hutan yang rimbun, memesona dan menenangkan. Energi spiritual yang kental menghantam mereka secara langsung. Ini benar-benar tanah sekte penjinak binatang. Dengan seringai jahat, Zuo Fan memimpin mereka keluar. Dengan gembira melihat sekeliling surga ini, saya pikir, terowongan angin dunia bisa menjadi surga atau neraka. Tapi tidak peduli yang mana. Tidak ada seorang pun dari dunia sekuler yang dapat memilikinya. Hanya sebuah sekte yang benar-benar dapat mengambilnya sendiri. Aku seharusnya sudah mengetahuinya begitu aku tiba di Quanrong. Tempat pertama yang terlihat adalah sekte penjinak binatang. Hahaha. Zuo Fan menunjukkan senyuman senang. Sementara tiga lainnya terpesona oleh pemandangan indah di sekitar mereka. Bam! Suara keras bergema saat dua makhluk setinggi 100 meter tiba di hadapan mereka dengan cakar siap. Ketiganya terkejut, tersungkur dan menangis. Binatang spiritual kelas 7. Dan dua di antaranya. Sekte penjinak binatang dikenal di wilayah barat karena keterampilan mereka yang berhubungan dengan binatang. Semua kultivator di Quanrong juga mengikuti jalur yang sama ketika mereka berlatih. Mereka mungkin bisa menjinakkan binatang spiritual di luar. Tetapi binatang spiritual kelas 7 berada di luar kemampuan mereka. Tapi di sekte penjinak binatang, dua makhluk seperti itu muncul, membuat mereka takut sampai mati. Hanya Zuo Fan, yang telah melihat raja sejati di antara binatang buas, yang mengabaikan mereka. Api hitam menyala di matanya saat Zuo Fan berbicara. Kalahkan. Dengan gemetar, kedua makhluk spiritual itu menunjukkan ketakutan di mata mereka. Kemudian mereka pingsan dan terjatuh ke tanah. Aura Zuo Fan yang sangat merusak membuat mereka pingsan. Yang lain memandang Zuo Fan dengan ternganga. Mereka tahu Zuo Fan bisa menakuti binatang buas. Tapi sekarang dia bisa melumpuhkan mereka. Di mana dia mempelajari seni binatang aneh ini. Zuo Fan juga tercengang. Dia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Tapi kemudian mereka tiba-tiba pingsan. Api petir yang merusak benar-benar melampaui 5 kekuatan besar binatang suci. Bahkan lebih efektif daripada api biru. Dia menyeringai dan terus berjalan. Dia akhirnya merasa dia adalah raja di antara binatang buas. Di aula kuno dan kuno, seorang pria parubaya pucat sedang duduk di atas tahta. Barisan tetua di masing-masing sisi mengeluarkan aura yang kuat, ahli tahap ethereal. Melihat slip giok yang berkedip di tangannya, pria parubaya itu mengerutkan kening. Pertempurannya menegangkan. Saya pikir mendapatkan 1000 batu suci Siewuyue adalah hal yang mudah. Tetapi bahkan dengan 50 tetua halus kami bergabung dalam perang melawan Tianyi, kami masih terhenti. Lebih buruk lagi sekarang penatua lain meminta bantuan. Bagaimana menurutmu? Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Tianyi telah berkembang melampaui apapun yang pernah kita lihat. Bahkan tanpa 3 sekte penjaga kekaisaran turun tangan,
Mereka sendiri memiliki kekuatan untuk tidak hanya melawan 50 ahli tahap ethereal kami tetapi bahkan memiliki keuntungan. Penatua lainnya berdiri dan membungkuk. Dari apa yang saya tahu, agar kita bisa menang, kita harus mengirim lebih banyak orang. Bang! Menyusul suara keras itu, seorang pria berjanggut hitam yang digosok melontarkan amarahnya. Kirim apa? Para tetua dan yang mulia yang kami kirim pasti terluka parah atau mati. Mengirim lagi hanya akan menambah korban kita. Ini adalah masalah antara Tianyu dan 3 sekte penjaga. Xie Wuyue ingin membangunkan para pengkhianat itu dan ingin melakukannya melalui kita. Ren Xiaoyun ingin menggunakan klan Luo yang lemah untuk mengendalikan Tianyu juga. Itu sebabnya dia menahan diri dan mengawasi dari jauh. Tapi ini masalah Tianyu. Apa hubungannya dengan kita? Apakah Anda sudah melupakan pelajaran pahit 8 tahun lalu? Tianyu licik, menyimpang, dan berbahaya. Terakhir kali mereka mengambil lahan subur yang luas, sehingga mengurangi pendapatan kami hingga setengahnya. Apakah kita akan melakukannya lagi? Ya, itu benar. Sebaiknya kita tidak mencampuri urusan orang lain. Para tetua lainnya mengangguk. Pemimpin sekte menghancurkan batu giok itu. Ragu-ragu. Apakah dia akan mengirim lebih banyak orang atau menarik mereka kembali? Dia berada dalam dilema. Berusaha untuk tidak terjebak pada rencana bajingan itu lagi. Saat itu, sebuah suara bergema di seluruh sekte. Bab 818 mengamuk. Seseorang merusak susunan pertahanan sekte. Pemimpin sekte berteriak, "Sesepuh dan yang mulia, ikuti saya. Mari kita lihat siapa yang berani menerobos ke dalam sekte penjinak binatang." Semua orang membungkuk. "Ya, Tuan." Pemimpin sekte terbang bersama para tetua di belakangnya, meninggalkan aula kosong dan sunyi dalam keheningan yang menakutkan. Berhenti. Zuo Fan telah memasuki sekte penjinak binatang dan membiarkan roh bunga memimpin lagi. Rombongannya melihat sekeliling dengan ketakutan dan gelisah. Tetapi ketika mereka melihat sikap santai Zuo Fan, mereka menghela nafas. Boom! Kita menyelinap ke rumah orang lain. Bisa dibilang seperti pencuri. Tidak bisakah kamu bertindak seperti itu? Berjalan-jalan seperti ini di halaman belakang rumah mereka sendiri akan mendapat perhatian yang tidak diperlukan. Satu-satunya alasan kami bertahan adalah karena makhluk spiritual kelas 7 dapat muncul kapan saja. Tapi kamu terlalu mencolok. Sepertinya kamu meminta untuk ditemukan. Tim baru saja mengambil beberapa langkah sebelum 2 murid menghalangi jalan mereka. Kamu sombong. Beraninya kamu menerobos ke dalam sekte penjinak binatang. Siapa kamu? Ketiganya merunduk di belakang penjagaan mereka. Zuo Fan melirik keduanya. Kamu belum tahu. Mengapa ada pertanyaan yang tidak berguna? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Keduanya dimulai. Menunjuk wajahnya, Zuo Fan menyatakan, "Bukankah kamu menyebutku sombong?" "Nah, itu dia." "Hah?" Lianer terkikik. Kedua murid itu meraung. "Kamu mempermainkan kami." "Mati." Seorang murid menyerang Zuo Fan dengan kekuatan penuh. Zuo Fan tidak meliriknya, hanya meninju udara. Bang! Murid itu keluar dalam kepulan darah. Pergi dari dunia ini. Murid lainnya panik. Sekarang menyadari musuh berada di Radiant Stage lapisan ke-8. Sementara mereka berdua baru berada di lapisan ke-4. Namun dia tidak melarikan diri. Sambil mengangkat tangannya, seekor elang menyala berukuran 2 meter menangis saat ia diketahui. Binatang spiritual tingkat 6. Elang terik. Lianer berteriak, sambil tertawa. Murid itu tampak sombong. "Ya. Binatang spiritual tingkat 6. Hahaha. Anda tidak akan pernah menduga bahwa murid-murid dari sekte penjinak binatang tidak hanya mengolah diri mereka sendiri, namun dipasangkan dengan hewan roh untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin berada di lapisan ke-8, tapi melawan binatang spiritual tingkat ke-6. Jeritan. Elang menangis ketakutan. Pingsan karena kedinginan. Di seberangnya, mata kiri Zuo Fan bersinar dengan nyala api hitam. Murid itu tercengang. Pikirannya mati rasa saat dia melihat hewan roh kesayangannya.
Apa yang baru saja terjadi? Sebuah pukulan datang saat dia masih bingung. Mengubahnya menjadi kabut berdarah untuk memberi makan rumput. Zuo Fan memandangi roh bunga di tangannya. Ke arah mana? Tersentak. Roh itu tampak ketakutan juga. Menunjukkan arah yang benar. Zuo Fan melangkah maju. Saudara Tuba tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira Zuo Fan hanya berani di luar sana. Tetapi dia mengamuk bahkan di sebuah sekte. Hanya pangeran ke-6 yang sangat gembira. Berseri-seri melihat sikap Zuo Fan. Itu menunjukkan bahwa Zuo Fan memiliki kekuatan untuk membelah sekte penjinak binatang. Itu idola saya. Luar biasa sekali. Hehehe, sambil nyengir. Sang pangeran berjalan mengejarnya. Meninggalkan saudara-saudara Tuba yang menghela nafas sambil menyeret kaki mereka. Karena kita juga terlibat dalam hal ini. Sebaiknya kita selesaikan. Zuo Fan dan rekannya berjalan lebih jauh ke dalam. Kepala tegak, dada membusung. Tepat di tengah-tengah rumah sekte penjinak binatang. Banyak murid datang mengunjungi mereka. Tetapi ditakdirkan untuk tidak menerima sambutan berdarah dari Zuo Fan. Meskipun semakin banyak yang berdatangan, Zuo Fan tidak mengalami kesulitan. Hal ini menimbulkan perasaan aman yang aneh bagi Lianer. Meskipun ada kebrutalan di sekitar ketiganya. Tuoba Liu Feng, komandan muda yang telah melalui banyak peperangan, memperhatikan bahwa meskipun ada bahaya, hal itu juga diikuti dengan ketenangan. Ini adalah suasana hati yang dibuat Zuo Fan. Selama dia memimpin, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Dia sekarang mengerti mengapa klan Luo sangat bergantung pada Zuo Fan. Tidak mungkin klan Luo juga merasa seperti mereka sedang berlibur melawan kita dalam perang 8 tahun lalu. Kan? Itu akan sangat memalukan. Meskipun kemungkinan besar itu benar. Sambil menghela nafas, Tuoba Liu Feng memperhatikan bagian belakang di depan. Dia mematikan bagi musuh dan dapat diandalkan oleh sekutunya. Tapi aku lebih suka menjadi sekutunya. Ledakan. Gemuruh tidak pernah berhenti saat murid-murid sekte penjinak binatang terus berdatangan. Namun gelombang pasang segera diikuti oleh keheningan karena masing-masingnya hancur karena pukulan Zuo Fan. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah korban tewas mencapai ribuan. Murid-murid berikut sekarang merasa takut. Menatap tim Zuo Fan berjalan sementara mereka mundur dari jalannya. Suara mendesing. Pemimpin sekte penjinak binatang. Para tetua dan yang mulia akhirnya tiba. Melihat murid-murid mereka ketakutan. Mereka meraung. Apa yang kamu lakukan? Serang. Tangkap pencuri itu. Pemimpin sekte. Pria itu adalah monster. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia telah membunuh ribuan saudara kita dan tidak satupun dari mereka yang menyentuhnya. Itu hanya akan membuat kita semua mati sia-sia. Seorang murid membungkuk. Melaporkan penderitaannya. Murid lainnya mengangguk. Pemimpin sekte melihat sekeliling. Ke bidang mayat. Lalu ke Zuo Fan. Panggung Radiant lapisan kedua, kelima, dan kedelapan. Lalu ada kultivator surga yang mendalam juga. Maksudmu memberitahuku bahwa ini semua dilakukan oleh mereka berempat? Tidak, pemimpin sekte. Hanya dia. Sisanya bersembunyi di belakangnya. Murid itu menunjuk ke arah Zuo Fan dengan ketakutan. Pemimpin sekte mengerutkan kening. Lebih terkejut dari sebelumnya. Hanya satu orang yang membantai murid-muridku. Bagaimana? Bagaimana dengan makhluk spiritual Anda? Kamu tidak bisa melakukannya bahkan ketika bekerja bersama. Lebih baik dia tidak bertanya. Para murid tampak hancur. Hampir menangis. Pemimpin sekte. Kami tidak tahu kenapa tapi makhluk spiritual kami menolak untuk keluar. Mereka lebih memilih tetap bertahan daripada melawan orang itu. Mereka tampak takut. Dengan serius. Pemimpin sekte tertegun. Lalu menilai Zuo. Dia menoleh ke orang yang lebih tua. Singkirkan hewan rohmu. Lihat apakah ada masalah. Hahaha. Pemimpin sekte. Hewan rohku telah bersamaku selama beberapa dekade dan selalu menjawab. Ini tidak seperti binatang yang baru dijinakkan yang dimiliki para murid. Metode para murid pasti kurang. Di saat seperti ini, terserah pada kita.
Orang yang lebih tua untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana hal itu dilakukan. Ya, sekte kami ahli dalam membesarkan binatang spiritual. Tapi saya melihat generasi baru tidak lagi berlatih terlalu keras. Sehingga membuat sekte kita terlihat buruk. Sepertinya kita harus meluruskan tuet ini. Hahaha. Orang-orang kuno sangat sombong bahkan sebelum hewan peliharaan mereka keluar. Para murid terdiam. Mereka tidak bisa mengeluh. Pemimpin sekte merasa kesal. Mendapatkan musuh lebih penting. Sesepuh. Orang yang menangkap anak ini pasti akan diingat. Hehehe. Jangan khawatir. Pemimpin sekte. Makhluk spiritual kelas 7 milikku. Flaming Cloud Tiger. Akan menjatuhkannya. Dia hanyalah seorang kultivator panggung Radiant. Seorang tetua mengejek sambil berteriak. Flaming Cloud Tiger. Keluar. Tidak ada respon. Orang-orang memperhatikan posenya yang gagah berani. Namun tidak ada hewan peliharaan yang menjawab panggilan tugasnya. Wajahnya berkedut keras. Semua orang menghela nafas. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Beberapa murid bahkan mencibir. Menjadi bingung. Tetua itu tampak malu. Sementara pemimpin sekte mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Apakah kekuatan utama Bistaming Sek baru saja padam? Artinya kelompok ini khusus hadir untuk menyasar kita. Mereka bahkan menyiapkan tindakan balasan. Meskipun dia masih belum mengetahui alasan di baliknya. Bab 819, hanya 200. Hahaha. Orang tua bodoh. Apakah kesombonganmu akhirnya hancur? Melihatnya berdiri di sana tanpa ada makhluk spiritual yang dapat dipercaya. Tetua lain hanya perlu memanfaatkan kesempatan sempurna ini untuk mengejeknya. Bicaralah tentang menangani anak itu ketika kamu bahkan tidak bisa menangani hewan peliharaanmu. Menurutku, kita harus mulai meluruskan tubuhmu terlebih dahulu. Kenapa kamu? Orang tua itu memelototi pembicara. Namun pria itu menjulurkan dagunya. Jadi kamu sudah membawa hewan rohmu selama beberapa dekade. Nah, aku sudah memilikinya selama 1 abad. Binatang spiritual kelas 7. Ice Cap Leopard. Kami sudah bekerja bersama begitu lama. Itu bisa dibilang manusiawi. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu sebenarnya dilakukan. Beginilah caramu bekerja dengan hewan roh. Dengan seringai puas. Lelaki tua itu menjentikkan pergelangan tangannya dan mengarahkan cincinnya ke Zuofan. Ice Cap Leopard. Gigit kepalanya. Cincin itu dengan jelas menunjukkan reaksi. Lalu padam. Canggung. Lelaki tua itu membeku dalam pose megahnya. Meski tidak ada sehelai rambut pun dari hewan peliharaannya yang melengkapi aksinya. Tetua pertama yang membodohi dirinya sendiri hanya harus bersikap picik dan menertawakan kemalangannya. Hehehe, orang tua bodoh. Bukankah kamu hanya mengejekku? Lihatlah dirimu dan peninggalanmu yang berumur seabad. Itu masih membuatmu merasa kering dan kering. Korban di sini matanya memerah dan melotot dalam diam. Pemimpin sekte menjadi gelisah. Berbicara kepada yang lain. Kalian semua mencobanya juga. Lihat apa yang terjadi. Semua orang memanggil binatang setia mereka. Hanya saja semua binatang mereka memilih momen khusus ini untuk mengabaikan panggilan tersebut. Semua tetua terus mengibaskan cincin mereka dengan harapan hewan peliharaan mereka akan keluar suatu saat nanti. Banyak hal baik yang bisa dilakukan. Tidak ada satu makhluk pun yang menjawab panggilan tugas pemiliknya. Dan memilih cincin yang aman sebagai gantinya. Semua orang berteriak tidak percaya. Menggunakan binatang spiritual untuk bertarung adalah keahlian khusus dari sekte penjinak binatang. Namanya menjelaskan semuanya. Tidak menggunakan makhluk spiritual mereka seperti memotong lengan mereka. Mengurangi kekuatan mereka hingga setengahnya. Peristiwa seperti itu merupakan bencana besar bagi sekte ini. Pemimpin sekte. Seorang penatua panik. Pemimpin sekte mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sambil berteriak ke arah Zuofan. Nah, apakah kamu melakukan sesuatu? Apa yang terjadi di sini? Sebaiknya kau bicara yang masuk akal. Atau, hahaha, ini sangat sederhana. Dengan seringai jahat.
Nyala api hitam menyala di mata kiri Zuo Fan. Kamu berdiri di hadapan raja di antara binatang buas. Tidak ada makhluk spiritual yang berani menghadapiku. Karena takut mati. Apakah itu cukup jelas bagimu? Semua orang bergidik. Raja di antara binatang buas. Makhluk spiritual dibagi menjadi beberapa tingkatan. Meskipun tidak banyak yang disebut raja. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang bisa menanamkan rasa takut pada makhluk spiritual hingga membuatnya gemetar ketakutan di dalam ring. Itu berarti 2 kali lipat bagi hewan roh yang telah dilatih selama bertahun-tahun di antara manusia. Ia hampir tidak akan pernah gemetar ketakutan terhadap aura binatang spiritual lain yang mengancam. Apalagi tidak keluar sama sekali. Juga, dia bukan manusia yang menyebut dirinya raja di antara binatang buas. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa api petir keji Zuo Fan terdiri dari gabungan 4 kekuatan binatang suci? Itu secara khusus dibuat untuk menargetkan binatang spiritual. Datangnya nyala api berarti malapetaka. Jadi, makhluk spiritual manapun yang memiliki naluri mempertahankan diri memilih untuk menjauh. Nah, bawalah kebohonganmu ke tempat lain. Raja di antara binatang buas. Seolah-olah, pemimpin sekte menatap Zuo Fan. Bicaralah. Siapa kamu dan mengapa kamu menerobos masuk ke sekte saya? Trik menyimpang apa yang kamu gunakan pada hewan roh kami hingga kehilangan kendali? Sambil memiringkan kepalanya, Zuo Fan mencibir. Kamu ingin tahu rahasianya? Sayang sekali. Itu milikku dan aku tidak memberitahukannya. Adapun siapa saya? Zuo Fan melirik pangeran ke-6 di belakang. Yang tahu kapan harus diam dan menghilang ke latar belakang. Sambil terkekeh, Zuo Fan menoleh ke pemimpin sekte. Aku tidak memberitahumu. Meskipun tidak ada salahnya memberitahumu alasanku. Saya dengar Anda memiliki surga di sini dan berencana meminjamnya selama beberapa hari. Meminjam? Apakah kamu mempunyai keinginan mati sebelum bulan purnama? Bulan purnama? Zuo Fan merenung. Pemimpin sekte mengejek. Hahaha. Jadi kamu hanya tahu bahwa kami memiliki area khusus. Tapi tidak detailnya. Bukan berarti itu penting. Karena saya tidak pernah berencana meminjamkan apapun kepada Anda. Untuk menyerbu sekte saya, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wah, percaya diri sekali. Zuo Fan mengejek. Senyuman pemimpin sekte berubah menjadi buas. Dan kamu terlalu percaya diri. Nah, Anda mungkin telah melawan binatang buas kami. Tetapi jangan berpikir sedetik pun sekte saya tidak berdaya tanpa mereka. Kami memiliki lebih dari 200 ahli tahap ethereal di sini. 200. Lumayan untuk sekte kelas 3. Meski bisa dilakukan. Zuo Fan menyeringai. Apalagi yang kamu ingin aku katakan? Pemimpin sekte. Anda baru saja memberi saya jaminan. Hahaha. Dengan mata berkedut, pemimpin sekte membentak. Terkutuklah. Nah, Anda hanya seorang kultivator panggung Radiant namun Anda juga mengejek kami. Sesepuh. Bawa dia kepadaku hidup-hidup. Aku akan membuatnya menyesal pada hari dia dilahirkan. Aku akan membuatnya membayar harga karena mengabaikan sekte penjinak binatang. Ya Pak. Seorang tetua membungkuk dan menyerang Zuo Fan. Kilatan emas memperlihatkan seekor harimau emas setinggi 100 meter mendatangi Zuo Fan dengan rahang terbuka. Hahaha. Kultivator Radiant State manapun tidak berguna melawan ahli panggung ethereal. Aku bisa menanganimu bahkan tanpa hewan peliharaan. Suara mendesing. Cakar naga besar keluar dari punggung Zuo Fan dalam kilatan warna merah. Meraih kucing besar itu. Tetua sombong itu menghentikan langkahnya karena terkejut. Itu, jiwaku. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata, ya. Seorang kultivator panggung Radiant sia-sia melawan ahli panggung ethereal. Sayang sekali hal itu tidak berlaku bagiku. Dengan suara hancur, cakar naga itu meremukkan naga emas itu menjadi debu. Tetua itu memandang dengan ketakutan. Sekarat dengan ekspresi ngeri. Semua orang terkejut. Dia memiliki jiwa. Jiwa yang sangat kuat. Dia bisa membunuh jiwa seorang ahli dalam sekejap. Tidak ada jiwa rata-rata yang bisa melakukan itu.
Siapa dia? Pemimpin sekte menatap Zuo Fan dengan mata terbelalak. Bibirnya bergetar. Ah, siapa kamu? Dulunya adalah tamu. Tapi sekarang, mata Zuo Fan berbinar. Dengan raungan yang dahsyat, Raja Naga Merah yang Maha Kuasa keluar dengan segala kemuliaan. Melepaskan seluruh auranya. Hahaha. Sekarang akulah azabmu. Jiwa naga surga. Kakakmu adalah Zuo Fan dari Sekte Perencana Iblis. Pemimpin sekte berteriak, membuat yang lain bergidik dan goyah. Mereka tersesat dan waspada. Bukankah Sekte Perencana Iblis memberitahu mereka bahwa setelah Zuo Fan mengkhianati sekte tersebut, Sekte Benar Universal membantu mereka dengan menghancurkannya? Mengapa bintang mati dari Double Dragon Gathering, murid baru dan singkat terbaik dari wilayah barat, menerobos ke dalam sekte penjinak binatang? Tak seorang pun di sini yang tahu alasannya. Bahkan pemimpin sekte pun tidak. Meski ada satu hal yang pasti. Ini bukanlah kunjungan sosial. Sambil menyipitkan mata, pemimpin sekte menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Zuo Fan, aku belum sempat membayarmu karena menghancurkan tim muridku di pertemuan naga ganda. Sekarang saya melihat Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri. Sekte Universal benar tidak mengambil nyawamu. Sebenarnya memberikan kesempatan ini kepada sekte penjinak binatang, ini adalah takdir. Membantu kami membalas dendam dan memberikan ketenangan pada semangat mendiang murid kami. Ya, sekte 3 tingkat teratas tidak bisa membunuhku. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh 3 sekte kecil yang lebih rendah untuk mengancamku? Zuo Fan mengejek. Alis pemimpin sekte berkedut. Zuo Fan, cukuplah kesombonganmu. Siapa yang tahu bagaimana Anda lolos dari kejaran sekte universal benar? Tapi sekarang, di rumah sekte penjinak binatang, ada 200 ahli tahap etiril yang mengelilingi Anda. Kamu sudah selesai. Hahaha. Kata-kataku tepat. Hanya 200. Diam. Apa, hanya? Apakah kamu mengejek sekte penjinak binatang? Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari sekte kami. Menatapnya, pemimpin sekte berteriak sambil memberi perintah. Serang, bunuh dia. Ya Pak. Dengan raungan yang dahsyat, para tetua menyerang. Aura 200 lebih ahli tahap etiril menghantam Zuo Fan. Menahan napasnya, Lianer panik di dalam. Zuo Fan bisa menangani 1, tapi 200. Zuo Fan terus-menerus menyeringai, menyerang juga dan bentrok dengan musuh. Para tetua tercengang. Tepat ketika sesuatu yang hitam muncul dan Zuo Fan sekarang memegang pedang panjang hitam saat pedang itu dijatuhkan ke arah mereka. Bab 820, Harmoni Sempurna. Suara mendesing. Tepi hitam pekat bersinar seperti kilat di pandangan mereka. Para tetua tidak punya waktu untuk bereaksi saat ia memotong 8 dari mereka. Menumpahkan isi perut dan darah ke udara. Bahkan jiwa mereka pun tidak lolos. Hancur bersama tubuh mereka dari pedang hitam. Sekte penjinak binatang secara keseluruhan sangat terkejut dan gelombang tetua yang berdiri di sana kewalahan. Hanya Zuo Fan dan pedangnya yang terpantul di mata mereka. Hahaha. Sudah kubilang begitu. Hanya 200 ahli tahap etiril. 3 sekte terbawah hanya bisa menjadi begitu kuat tanpa ada ahli harmoni jiwa. Sambil mencibir, Zuo Fan mengejek pemimpin sekte. Pemimpin sekte penjinak binatang, katakan padaku bahwa aku salah. Wajah pemimpin sekte berkedut saat dia menatap ekspresi puas diri Zuo Fan. Pengabaian terang-terangan itu sangat mempengaruhinya. Dia merasakan darahnya naik, tapi lebih dari itu, dia hanya diliputi keterkejutan karena 8 ahli ethereal state terbunuh seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ahli ethereal state pada umumnya. Apakah dia seorang murid? Mereka tahu bahwa murid-murid dari 3 sekte teratas, terutama murid-murid inti, jauh lebih kuat daripada para pemuka dan tetua dari 3 sekte terbawah. Masalah dengan Zuo Fan bukanlah masalah kekuatan, tetapi berada pada level yang sama sekali berbeda. Membunuh ahli tahap ethereal dengan mudah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tapi dia
Mata pemimpin sekte bergetar saat keringat mengucur di alisnya. Aneh. Pemimpin sekte. Dia menjadi yang pertama dalam pertemuan naga ganda. Dia tidak mudah menyerah. Bukankah kita harus menyelesaikannya dengan damai? Seorang tetua mencoba ketika dia mendekati pemimpin sekte. Kami tahu tujuannya dan tidak terlalu sulit untuk mengakomodasinya. Mari kita. Omong kosong. Pemimpin sekte membentak dengan marah. Dan bagaimana dengan nama sekte penjinak binatang? Apa yang akan terjadi dengan kita begitu tersiar kabar bahwa murid pengkhianat dari sekte penipu iblis mengamuk di dalam rumah kita sendiri? Tetapi, cukup. Pemimpin sekte melambai padanya. Dia satu orang. Seberapa kuat dia? Semuanya. Lepaskan jiwa kalian. Kami akan menahannya sampai dia hancur. Mereka semua menangkupkan tinju dan membungkuk atas perintahnya. Ya, pemimpin sekte. Langit bergema dari semua auman yang mengikutinya saat semua jenis jiwa binatang berserakan di langit. Dengan tim Zuo Fan di tengahnya. Lianer merasa seperti berada di tengah-tengah gerombolan. Kekuatan yang diberikan jiwa-jiwa ini menghancurkan dadanya. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menelan mereka utuh-utuh. Hanya Zuo Fan yang santai. Seni kombinasi peringkat teratas. Song of Paradise. Dua tetua memimpin penyerangan. Membuat tanda saat mereka mengarahkan jiwa mereka menuju Zuo Fan. Dua jiwa binatang besar itu tingginya 100 meter. Yang satu ditutupi api hijau. Yang lainnya bersinar merah. Kedua burung itu berputar mengelilingi satu sama lain hingga menjadi tornado api berwarna merah dan hijau. Ini adalah serangan kombinasi. Bukan jenis serangan acak sebelumnya yang bisa dibandingkan. Bahkan Zuo Fan mengerutkan kening. Memegang pedang lebih erat di genggamannya. Seni gabungan yang mulia Hu Yan dan Sehuer. Seseorang berteriak, penuh dengan harapan. Kedua yang mulia berada di lapisan ke-6 dan mereka selalu sangat dekat satu sama lain. Seperti satu orang. Serangan gabungan ini sekuat 10 ahli tahap etiril lapisan ke-6. Tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia tidak bisa memblokir serangan sempurna seperti itu. Persetujuan datang dari kerumunan. Pemimpin sekte sedang menyeringai sekarang. Zuo Fan hanya berhasil membunuh 8 orang dalam serangan pertama karena anak buahnya menyerangnya tanpa koordinasi. Jauh lebih lemah daripada apa yang dilakukan kedua yang mulia ini. Anak laki-laki itu akan terluka parah. Dan kemudian, menyipitkan mata. Pemimpin sekte menyeringai saat tornado api meledak saat bersentuhan dengan Zuo Fan. Langit berubah warna menjadi merah. Membuat semua orang terkesiap melihat kekuatan gelombang kejut tersebut. Lianer adalah yang paling dekat dan bisa merasakan panas terik menyedot semua kelembapan di udara. Menggetarkan hatinya. Bagaimana cara Zuo Fan menghadapi serangan seperti itu? Alis pangeran ke-6 bergetar. Menatap dengan penuh perhatian setelah kejadian itu sementara jantungnya berdebar kencang di dadanya. Gemuruh. Nyala api yang dahsyat mencapai tinggi ke langit. Ada dua bentuk burung berbeda yang berputar-putar di dalam neraka. Bertindak seperti tungku besar. Untuk memurnikan hidup Zuo Fan. Tanda kedua yang mulia berubah. Pemimpin sekte. Kami telah menjebak anak itu. Dia akan terbakar menjadi abu dalam beberapa menit. Sebaiknya Tuan membiarkan para tetua kembali. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk seorang murid. Hahaha. Yang mulia sungguh luar biasa. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan hari ini. Pemimpin sekte tersenyum. Keduanya tersenyum. Bukan apa-apa. Itu. Keduanya gemetar dan terjatuh hingga tewas. Yang mulia. Ada apa? Pemimpin sekte berteriak ketakutan. Gelombang kejut adalah satu-satunya jawabannya saat bola api itu terbelah menjadi dua bagian yang sempurna. Kedua jiwa burung itu jatuh dari api. Juga terbelah menjadi dua seperti nyala api. Mereka menghilang perlahan. Kembali ke langit. Zuo Fan memegang pedangnya sambil berjalan keluar sambil tersenyum. Tidak buruk sama sekali. Bahkan jiwanya pun baik. Sayang sekali tidak ada yang berhasil saat berhadapan denganku. Hahaha. Karena terkejut, semua orang menoleh ke Zuo Fan.
Kedua yang mulia itu termasuk di antara sekte penjinak binatang terbaik yang ditawarkan. Belum. Zetsuo Fan, kamu sudah keterlaluan. Pemimpin sekte berteriak sambil menunjuk ke arahnya. Serang. Gunakan taktik gelombang dan bunuh dia. Mengaum. Orang-orang berteriak ketika mereka memutuskan untuk menyerang secara keseluruhan. Langit dipenuhi jiwa. Mendekat dan mengencang seperti jaring. Semuanya untuk menjatuhkan Zuo Fan. Bahkan dia harus kesulitan melawan begitu banyak orang sekaligus. Sebuah celah mungkin terbentuk dalam pertahanannya yang akan membuat seseorang melakukan pukulan keras. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Zuo Fan mungkin pernah tegang sebelumnya. Tapi kali ini tidak. Dengan sebuah tanda. Raungan drakonik bergema dan Raja Naga Merah yang maha kuasa pun bergeser. Api emas menyala di sekujur tubuhnya dan mengubah jiwa naga surga menjadi varian terkuatnya. Menghancurkan Raja Naga Langit Emas. Menerima api emas yang memusnahkan. Zuo Fan sekarang tahu cara mengubah jiwa naga surga menjadi bentuk kelima. Bentuk ini meledak dalam kekuasaan. Saat gerombolan jiwa semakin dekat, naga emas itu meraung dan melepaskan semburan api emas dari rahangnya yang lebar. Separuh langit berubah warna menjadi keemasan karena nyala api yang cemerlang. Seolah-olah ada tembok di tempatnya. Beberapa jiwa yang terlalu bersemangat tidak punya waktu untuk berhenti dan langsung menuju ke dalam api emas. Tubuh mereka bergetar dan meratap ketika jiwa mereka yang lemah terbakar habis. Sisanya terkejut dan membuat jiwa mereka menghentikan serangan itu. Lebih dari 100 jiwa kini menyaksikan api emas yang sangat besar. Di sisi lain, Zuo Fan menyeringai dan menyerang dengan pedang iblis. Dalam kilatan api emas, Zuo Fan muncul di tengah-tengah jiwa-jiwa itu. Menikmati pembantaian saat dia menuai jiwa-jiwa dengan setiap tebasan dan tebasan. Jiwa-jiwa itu ingin menyerang. Tetapi beberapa saat kemudian, dia mematahkan pengepungan itu lagi. Saat mereka ingin mengejar, naga emas menghalangi mereka dengan nafas apinya. Manusia dan naga bekerja dalam harmoni yang sempurna untuk memusnahkan lawan. Api emas yang menghancurkan adalah nyala api yang ganas dan brutal. Tubuh Zuo Fan dibuat ulang oleh leluhur naga dan kecepatannya juga meningkat. Yang bisa ditangkap orang lain hanyalah bayangannya saat dia melesat berkeliling. Telah memanen lusinan jiwa malang. Dan setiap kali ada orang yang mendekat untuk mengelilinginya, naga emas itu akan memuntahkan api. Zuo Fan dan jiwa naga bekerja untuk mengurangi jumlah mereka. Satu jiwa pada satu waktu. Sementara mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih dari 100 ahli menyaksikan tanpa daya ketika jumlah korban tewas Zuo Fan mencapai 50. Mereka terkejut melihat bagaimana pria ini bekerja dengan sangat baik dengan jiwanya untuk mempermainkan 200 musuh. Sementara dua yang mulia sebelumnya ahli dalam seni gabungan, Zuo Fan dan Sang Naga mengandalkan taktik. Berhati-hati untuk menutup setiap kelemahan saat menjatuhkan musuh. Dilihat dari sudut lain, upaya sia-sia 200 orang dalam menangkap satu orang hanya untuk akhirnya kalah malah membuat murid-murid sekte penjinak binatang putus asa dan menyesal. Bahkan pemimpin sekte tampak menangis. Ini pastilah takdir. Menggunakan angka yang besar untuk melawan satu orang, hanya untuk menderita pada akhirnya. Bersambung.